Baiklah siswa-siswaku yang ada di seluruh dunia, untuk video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang sistem pernapasan part 2. Untuk sistem pernapasan bagian kedua ini kita akan mempelajari tentang mekanisme, frekuensi, volume, dan gangguan pernapasan manusia. Oke, saya sendiri R. Puji Priyanto yang akan membimbing kalian di dalam proses pembelajaran sistem pernapasan bagian kedua. Selamat mengikuti. Untuk standar kompetisi, diharapkan siswa mampu menganalisis sistem pernapasan pada manusia dan memahami gangguan pada sistem pernapasan serta upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Untuk keterampilannya, siswa diharapkan mampu menyajikan karya tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Check it out. Ya, untuk gambaran keseluruhan dari proses pembelajaran di video ini, kita akan mempelajari tentang mekanisme pernapasan manusia, frekuensi pernapasan, volume pernapasan, kemudian upaya pencegahan dan menanggulangi gangguan pernapasan manusia. Penyakit-penyakit yang akan kita pelajari di sistem pernapasan di sini ada influenza, tonsilitis, faringitis, pneumonia, tuberkulosis, asma, kanker paru-paru. Mekanisme pernapasan manusia. Di sini terjadi dua mekanisme proses pernapasan pada manusia yang sudah kita ketahui sejak kalian SD ya. Yang pertama adalah inspirasi, di mana masuknya sejumlah udara ya, terutama oksigen yang akan diperlukan oleh tubuh kita. Kemudian juga ekspirasi. Ekspirasi kebalikan dari inspirasi, di mana ekspirasi pengeluaran sejumlah udara, terutama karbon dioksida dan uap air. Untuk mekanisme pernapasan manusia, di sini terjadi kerjasama antara otot dada, tulang rusuk, otot perut, kemudian diafragma. Diafragma di sini adalah otot yang terdapat di antara rongga dada dan rongga perut. Inspirasi, menghirup udara. Untuk inspirasi di sini yang terlibat di dalamnya adalah diafragma dan otot dada, di mana ketika inspirasi diafragma dan otot dada berkontraksi. Kemudian volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan untuk inspirasi nanti udara akan masuk ke dalam paru-paru. Oke, kemudian untuk ekspirasi, menghembuskan nafas, diafragma dan otot dada berelaksasi atau istirahat. Kemudian volume rongga dada kembali normal, paru-paru kembali normal, udara keluar dari paru-paru. Berdasarkan aktivitas otot pernafasan, bernafas dengan membesarkan dan mengecilkan volume rongga dada disebut pernafasan dada. Jika kita membesarkan dan mengecilkan volume rongga perut disebut pernafasan perut. Ya, jadi di sini ada dua aktivitas ya, ada pernafasan dada dan juga pernafasan perut. Ya, di sini dijelaskan di gambar ya, mekanisme pernapasan dada dan perut saat inspirasi dan ekspirasi.
Oke, di sini untuk mekanisme inspirasi dapat terlihat otot tulang rusuk berkontraksi, ya, yang mengakibatkan rongga dada mengembang, dan juga diafragma berkontraksi, bergerak turun, dan pada akhirnya menyebabkan diafragma agak turun, ya, ke bawah, kemudian udara masuk ke dalam. Bagaimana dengan untuk mekanisme ekspirasi? Otot tulang rusuk berelaksasi, ya, istirahat, ya, sehingga rongga dada mengempis. Diafragma, setelah diafragma relaksasi, bergerak naik, yang mengakibatkan udara keluar. Berikutnya frekuensi pernapasan. Frekuensi pernapasan ini ada kaitannya dengan jumlah inspirasi dan ekspirasi dalam satuan waktu, ya. Faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan diantaranya umur. Semakin bertambah usia, semakin rendah frekuensinya. Kemudian yang kedua adalah jenis kelamin. Pria lebih banyak bergerak sehingga membutuhkan energi lebih banyak. Berikutnya suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, semakin cepat frekuensi pernafasannya. Berikutnya posisi tubuh. Posisi tubuh berdiri lebih banyak frekuensi dibandingkan posisi berbaring. Berikutnya yang kelima adalah kegiatan atau aktivitas tubuh. Orang yang berlari frekuensinya lebih banyak dibandingkan orang yang sedang berjalan. Volume pernapasan. Volume pernapasan yang pertama ada yang disebut dengan volume tidal. Volume tidal adalah volume udara yang keluar masuk paru-paru saat tubuh melakukan inspirasi dan ekspirasi normal atau istirahat. Volumenya sekitar 500 ml. Volume cadangan ekspirasi. Volume cadangan ekspirasi ini adalah volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal dari paru-paru setelah melakukan ekspirasi biasa. Volumenya kurang lebih 1500 ml. Berikutnya volume cadangan inspirasi. Volume cadangan inspirasi ini adalah volume udara yang masih dapat dimasukkan secara maksimal ke dalam paru-paru setelah melakukan inspirasi biasa. Volumenya kurang lebih 1500 ml. Berikutnya volume residu. Volume residu ini adalah volume udara yang masih tersisa dari paru-paru meskipun telah melakukan ekspirasi secara maksimal. Volumenya kurang lebih 1000 ml. KVP, kapasitas vital paru-paru. Kapasitas vital paru-paru rumusnya adalah volume tidal ditambah volume cadangan ekspirasi ditambah volume cadangan inspirasi. Jumlahnya 3500 ml. Berikutnya KTP, kapasitas total paru-paru. Rumusnya adalah kapasitas vital paru-paru ditambah volume residu. Jumlahnya untuk KTP ini adalah sekitar 4500 ml. Gangguan pada sistem pernapasan dan upaya untuk mencegah dan menanggulanginya. Ya, yang pertama di sini ada yang disebut dengan ISPA atau di bahasa Inggrisnya disebut Upper Respiratory Tract Infection atau URI, ya. Di sini adalah penyakit yang disebabkan adanya infeksi virus, bakteri atau jamur pada sistem pernapasan bagian atas, yaitu meliputi infeksi pada hidung, sinus, faring, laring, dan contoh untuk ISPA di sini ada influenza, tonsilitis, pharyngitis, laryngitis,
rhinitis, dan sinusitis. Oke, kemudian ada yang disebut dengan lower respiratory tract infection. Ini adalah penyakit infeksi pada bagian bawah sistem pernapasan, meliputi pneumonia, TBC, asma, kanker paru-paru, dan bronkitis. Oke, yang pertama adalah influenza. Ini adalah gambar dari virus influenza. Influenza disebabkan oleh adanya infeksi influenza virus, ya. Gejala umumnya demam dengan suhu lebih dari 39 derajat Celcius. Yang kedua, pilek. Yang ketiga, bersin-bersin. Yang keempat, batuk. Yang kelima, sakit kepala. Yang keenam, sakit otot. Yang ketujuh, rongga hidung terasa gatal. Untuk virus influenza disebarkan melalui udara dan dapat pula disebarkan melalui permukaan yang terkontaminasi virus. Untuk menghindari influenza ini sama dengan corona, ya. Ini menggunakan masker, rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun sebelum makan. Oke, berikutnya tonsilitis. Secara normal, tonsil atau amandel berfungsi di dalam menyaring virus dan bakteri yang akan masuk ke dalam tubuh. Apabila daya tahan tubuh dalam kondisi lemah, virus dan bakteri dapat menginfeksi tonsil atau tonsilitis. Gejala dari tonsilitis adalah yang pertama, sakit tenggorokan, kemudian tonsil mengalami peradangan, kemudian batuk-batuk, sakit kepala, sakit pada bagian leher atau telinga, dan demam. Virus penyebab tonsilitis ada adenovirus, rhinovirus, influenza, dan coronavirus. Dan untuk bakteri penyebab tonsilitis di sini ada Streptococcus. Oke, berikutnya pharyngitis. Pharyngitis ini adalah infeksi pada faring oleh virus, bakteri maupun jamur. Virus yang menyerang pharyngitis ada adenovirus, orthomyxovirus, rhinovirus, dan coronavirus. Untuk bakteri yang menyerang di sini adalah Streptococcus pyogenes. Pharyngitis dapat disebabkan oleh zat kimia. Penyebab umum sakit tenggorokan. Biasanya disertai dengan radang tonsil atau amandel yang menyebabkan rasa sakit ketika menelan makanan. Penanganan pharyngitis, ya, memberi antibiotik, antifungi untuk membunuh bakteri, virus, dan jamur yang menginfeksi faring. Untuk pharyngitis ada baiknya mengkonsumsi makanan yang bergizi agar sistem pertahanan tubuh lebih kuat. Berikutnya pneumonia, infeksi pada bronchiolus dan alveolus. Penyebabnya infeksi dari virus, bisa disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, dan parasit lainnya. Umumnya disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumonia. Untuk pneumonia, terdapat cairan yang kental pada paru-paru sang penderita yang dapat mengganggu pertukaran gas pada paru-paru. Hal ini yang dapat menyebabkan oksigen yang diserap oleh darah menjadi berkurang. Oke, untuk gambar di sini yang A ini adalah paru-paru yang normal kalau di ronsen, ya. Kemudian untuk yang pneumonia akan nampak kabur, ya, seperti ini. Gejala pneumonia. Gejalanya diantaranya demam, batuk berdahak, tidak enak badan, sakit pada bagian dada, kesulitan bernafas. Untuk pneumonia dapat ditularkan melalui batuk dan bersin. Sebaiknya memakai masker ketika menjenguk penderita pneumonia. Penanganan, pemberian antibiotik, bronchodilator, pembuat saluran nafas menjadi lebar, kemudian terapi oksigen, penyedatan cairan dalam paru-paru.
Berikutnya tuberkulosis atau TBC. Penyebab dari TBC diantaranya adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis. TBC dapat menginfeksi organ lain yang disebabkan oleh imun yang lemah. Gejala dari TBC yang pertama mudah lelah, berat badan turun drastis, lesu, hilang nafsu makan, demam, berkeringat di malam hari, sulit bernapas, sakit pada bagian dada, batuk berdarah. Ya, ini yang A ini adalah paru-paru penderita TBC. Ya, nampak tidak segar lagi paru-parunya. Nampak lebih coklat hitam-hitamannya. Kemudian B ini adalah bakteri penyebab TBC, Mycobacterium tuberculosis. Oke, berikutnya ini adalah asma. Salah satu kelainan yang menyerang saluran pernapasan. Dapat disebabkan oleh faktor lingkungan atau alergen. Di antaranya ada asap rokok, debu, bulu hewan peliharaan. Masuknya alergen akan memicu tubuh untuk menghasilkan senyawa kimia seperti prostaglandin dan histamin yang dapat memicu penyempitan saluran pernapasan. Dan ini dapat berakibat sang penderita kesulitan bernapas, batuk, nafas berbunyi, nafas pendek, dan sesak napas. Pencegahan dari asma, penderita asma harus menghindari keadaan atau benda-benda yang dapat memicu asma. Ya, kondisi bronchus normal seperti ini. Kemudian untuk penderita asma akan terlihat lebih menyempit ya. Saluran udara menyempit karena ototnya berkontraksi ya. Kemudian untuk yang normal, penampang melintang saluran pernapasannya lebar. Untuk yang asma nampak seperti ini. Dinding saluran pernapasannya menebal. Oke, berikutnya kanker paru-paru terjadi karena pertumbuhan sel-sel yang tidak terkendali pada jaringan dalam paru-paru. Gejalanya batuk disertai darah, berat badan berkurang drastis, nafas menjadi pendek, sakit pada bagian dada. 85% kasus kanker paru-paru disebabkan oleh merokok dalam jangka waktu yang lama. Kasus lain menghirup debu, asbes, dan udara yang terpolusi, dan juga perokok pasif. Untuk gambar ini adalah paru-paru yang segar ya. Sedangkan untuk yang B ini adalah paru-paru yang terkena kanker. Oke, demikian. Terima kasih untuk para audiens dan siswa-siswaku yang ada di seluruh dunia. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian semua. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.